wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Semoga kita selalu berada lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sore ini kita akan melakukan IHT kelompok dan mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti IHT pada hari ini. Baik, sebelum pelaksanaan IHT dimulai, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan pelaksanaan IHT Pelajaran Pendidikan Agama. Yang pertama adalah pembukaan, kedua penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan 4 penutup. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demi kelancaran kegiatan IHT kelompok 2 ini, mari kita buka pelaksanaan IHT bagi yang non-Islam, bisa menggunakan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita buka dengan mengucap kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Meningkat acara yang kedua, penyajian materi IHT yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Aminah Tajudin. Kepadanya saya persilakan. Kepada Bapak Jainal Hamidudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah kita dapat bersua dan kita dapat melaksanakan tugas kita yang terakhir untuk membuat pelaksanaan IHT kecil di kelompok kita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk IHT kali ini, saya akan menampilkan materi tentang asesmen. Mungkin asesmen adalah bahasa yang agak kurang begitu familiar kita gunakan. Kita biasa menggunakan di sekolah adalah evaluasi. Mungkin Bapak Ibu berpikir apa bedanya antara evaluasi dengan asesmen. Kalau asesmen itu lebih kepada dari awal kegiatan sampai kepada hasil akhir. Jadi mulai dari perencanaan, mulai dari kegiatan sampai kepada yang terakhir itu asesmen. Sedangkan kalau evaluasi lebih kepada kegiatan di akhir tanpa mempertimbangkan awalannya. Itu adalah evaluasi. Jadi kita biasanya sebelum kita dapat pendidikan di sekolah PK ini, kita masih kepada evaluasi mungkin. Nah, sekarang kita belajar untuk asesmen. Saya akan membagikan tolong kepada Pak Sabto, materi yang sudah saya share di grup, tolong bisa dibagikan karena hanya bisa host yang membagi. Di share screen. Sebentar, Bu Aminah, saya akan jadikan Bu Aminah host ya. Oke, baik. Saya persilakan Bu Aminah untuk membagikan screen-nya karena Bu Aminah sudah saya jadikan host. Oke, baik. Ya, ini adalah asesmen materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, asesmen itu adalah proses Bapak Ibu. Jadi bukan seperti evaluasi yang bukan, tapi asesmen itu proses dari awal. Sebelum adanya pembelajaran pun kita sudah melakukannya. Melakukan penilaian, melakukan persiapan, melakukan segalanya. Lalu apakah pengertian asesmen? Pengertiannya adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil belajar untuk mengetahui seberapa baik kinerja peserta didik terhadap tujuan atau capaian pembelajaran. Sebenarnya kalau masalah tujuannya hampir sama seperti evaluasi. Coba sebelum saya lanjutkan kepada materi selanjutnya, biasanya Bapak Ibu sudah melakukan apa saja pada saat
evaluasi. Saya belum bicara kepada asesmen. Apa saja tentang evaluasi yang sudah Bapak Ibu lakukan? Bisa model-model evaluasinya, bisa kepada kapan waktu pelaksanaan evaluasi. Coba saya minta dulu, Bapak Ibu. Satu orang, siapa yang bisa membagikan pengalamannya pada saat melakukan evaluasi? Bapak Ibu? Oke, dari saya Mbak Bu Aminah, mungkin kalau saya ya yang awal itu diawali dengan menanyakan kabar mereka seperti apa. Itu yang pertama sekali. Ya. Kalau bentuk evaluasi biasanya Ibu menggunakan apa? Menggunakan kalau seandainya menggunakan pertanyaan, masihkah kalian ingat materi yang kita pelajari minggu lalu terdahulu? Seperti itu. Ya. Ada bentuk evaluasi yang lain mungkin? Iya. Bisa saja kita kalau kita memberikan PR misalnya, PR atau tugas minggu lalu. Ya, itu. Iya. Mungkin ada yang ingin menambahkan yang lain, Bapak Ibu, silahkan. Saya, Kita Bu. masih bicara evaluasi dulu. Ya, silahkan Saya, Bu. Bu Nunung. Iya, kalau saya di kelas itu ketika masuk kelas biasanya menanyakan keadaan anak bagaimana kabarnya. Kemudian apabila ada materi minggu yang lalu dilanjutkan ke minggu yang pertemuan sedang dilaksanakan itu, kita melakukan evaluasi itu menanyakan materi yang kemarin itu untuk merangsang anak mengingat-ingat materi yang telah kita pelajari. Seperti itu. Oke. Ya, baik. Itu dari Bu Nunung. Sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan separuh dari asesmen. Sudah melakukan separuh dari asesmen. Kita masuk. Di dalam pembagiannya, asesmen itu dibagi menjadi 3. Ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Kita biasanya sering menggunakan asesmen formatif dan sumatif. Maka itu adalah evaluasi. Formatif itu mungkin tugas-tugas, mungkin bentuknya sebagai ulangan harian. Sumatif itu yang ujian akhir semester. Seperti itu pada pemikiran kita. Lalu saya akan menjelaskan satu persatu tentang pembagian asesmen ini. Dimulai dari asesmen diagnostik. Diambil dari kata diagnosa. Seperti dokter, kita mendiagnosa, kita mendeteksi awal dulu apa yang terjadi, penyakit awalnya apa. Itu yang kita lakukan pada siswa. Jadi kita mendeteksi dulu siswa kita. Kapan ini dilaksanakan? Di awal pembelajaran Bapak Ibu. Ketika kita masuk kelas, pada saat kita mengucapkan salam, setelah kita atau sebelum kita absen, kita sambil melihat keadaan siswa. Mendiagnosa bagaimana keadaan siswa kita pada saat itu. Baik melalui pengamatan maupun melalui tanya jawab. Untuk asesmen diagnostik, ini dibagi menjadi 2 kategori. Ada kategori yang non-kognitif, ada yang kategorinya kognitif. Apa yang dimaksud dengan kognitif? Kognitif ini lebih kepada mengetahui bagaimana keadaan psikologi anak. Jadi sebelum anak masuk, kita sudah tahu apakah anak ini siap belajar atau tidak. Siap terhadap materi kita atau tidak. Kadang-kadang kan mungkin sebelum kita mendapatkan materi ini, kita masuk, mengucapkan salam, absen. Ayo anak-anak, sudah kita buka buku selanjutnya. Halaman sekian. Kumpulkan PR-nya, ayo semuanya. Tanpa kita mengetahui keadaan psikologis anak.
Tapi ketika kita sudah belajar diagnostik non-kognitif, kita harus tahu dulu anak ini siap belajar atau tidak. Ataukah bukunya ketinggalan, apakah dia sudah makan, ataukah dia kena masalah, dia kurang tidur, dan sebagainya. Kenapa kita harus tahu ini? Untuk kita mempersiapkan diri, sehingga kita juga bisa memasuki kehidupan anak. Jadi anak itu, ketika kita memberikan pelajaran, dia sudah siap fisik maupun mentalnya. Anak kurang tidur, kita suruh mendengarkan penjelasan kita matematika yang isinya angka semua, itu dia bukan menjadi melek, dia malah tambah ngantuk. Tapi gurunya nggak mau tahu. Kamu harus dengarkan saya. Nggak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Atau misalnya kayak kita, guru agama, kita mau mengajarkan Al-Quran. Pelajaran kita sekarang adalah pelajaran ilmu tajwid tentang mat, sedangkan anak tidak bisa ngaji. Dia nggak tahu huruf, nggak bisa bedakan antara mim sama waw. Tetap harus dipaksa, nggak bisa, kamu tetap harus bisa tentang mat. Ya nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Jadi yang kognitif adalah kita harus mengetahui dulu. Mengetahui apa? Mengetahui psikologi anak, kemudian mengetahui aktivitas anak didik selama berada di rumah, seperti yang saya katakan tadi, apakah dia kurang tidur atau tidak. Kemudian mengetahui kondisi keluarga. Bagaimana keadaan keluarganya? Ternyata anak itu broken home. Bukan ditinggal di tempat orang tua, malah ditinggal tempat nenek. Yang di tempat nenek itu tuh satu rumah terdiri dari ada 10 sampai 20 orang, jejal-jejalan di sana. Dia tidak nyaman. Itu juga harus kita ketahui. Kemudian kita juga harus mengetahui latar belakang pendidikannya. Lalu gaya belajarnya. Bapak Ibu mungkin sering mendengar, sering melihat juga kepada anak di sekolah, siswa di sekolah, ketika kita meminta dia membaca buku paket, ada anak yang membaca dengan suara yang keras. Ada anak yang membaca dengan suara yang pelan. Ada yang sambil menggoyang-goyangkan kakinya, ganggu temannya di sebelah. Itu adalah salah satu perbedaan. Dan itu harus kita pahami. Karena di dalam kelas itu sangat banyak. Itu tadi yang non-kognitif. Lalu ada diagnostik kognitif. Kognitif itu adalah untuk kemampuannya. Seperti yang saya katakan tadi tentang keilmuannya. Ketika kita mau mengajarkan mat, ternyata anaknya nggak bisa baca Al-Quran. Ketika kita mau mengajarkan matematika, ternyata anaknya nggak hafal kali-kalian, nggak hafal pembagian. Sedangkan kita harus punya dasar kalian dan pembagian. Seperti itu. Jadi bagaimana seandainya pada saat kita melakukan asesmen kognitif, anak itu tidak bisa. Yang kita lakukan adalah kita mempersiapkan kelas remedial. Jangan masukkan anak itu di unit pembelajaran saat itu. Jangan gabungkan dia dengan pembelajaran teman-temannya. Jangan paksakan dia harus ikut pembelajaran itu. Minta dia dulu untuk remedi. Remedinya apakah dia harus dipisahkan dari kelas? Tidak. Dia tetap berada di kelas. Di kelas itu mungkin ada anak yang di atas rata-rata. Dia bisa membantu temannya dengan tutor sebaya. Jadi, anak yang di atas rata-rata akan membantu temannya yang remedial, kita mengajar yang tengah-tengah. Kenapa? Karena yang di atas, itu dia sudah paham materi yang mau kita sampaikan ini. Dia sudah bisa. Jadi kita ngajarin yang di tengah-tengah. Yang remedial terbantu, yang di atas rata-rata dia tidak jadi pengangguran, dia juga tidak buntu, yang di tengah-tengah masuk materi. Jadi
Modelnya seperti itu. Selanjutnya, ada asesmen formatif. Formatif ini kita laksanakan di saat pembelajaran. Modelnya bisa seperti yang dilaksanakan oleh Bu Esther tadi, sambil ditanya. Kita masukkan materi 1-2, sambil ditanya lagi, masukkan materi sambil ditanya lagi, atau mungkin dalam bentuk proyek tertulis, atau mungkin dalam bentuk kelompok, diskusi, dan sebagainya. Ini formatif, itu sudah biasa kita lakukan kalau yang formatif. Kemudian, yang sumatif. Yang sumatif ini adalah di akhir pelajaran. Akhir pelajaran di sini maksudnya apa? Bisa di akhir tujuan yang kita buat, di akhir capaian pembelajaran, bisa di akhir semester, tergantung kepada Bapak Ibu melakukannya seperti apa. Jadi kalau yang formatif dan sumatif Bapak Ibu sudah lebih ngerti karena kita sudah biasa, cuman bahasanya saja. Yang kita jarang menggunakan, dan ini adalah ilmu baru bagi kita, adalah yang diagnostik. Padahal ini yang lebih penting karena ini adalah awalannya. Bagaimana formatif dan sumatif akan berhasil tergantung kepada diagnostik yang kita lakukan. Mungkin itu penyampaian dari saya. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Nanti saya buka aja dulu. Saya buka ntar, Bu. Oke, Ya. sebelumnya tanya jawab kita beli OnePlus pada Ibu Aminah Tajudin dengan tepuk tangan supaya semoga. Oke, demikian tadi Bapak Ibu kita dengarkan paparan materi HT yang telah disampaikan oleh Ibu Aminah Tajudin. Semoga kita dapat memahami dan mempraktekannya. Bapak Ibu yang saya hormati, meningkatkan cara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin pada saat penyaji menyampaikan materi, ada yang kurang jelas, ada yang tidak kita pahami, atau bahasa terlalu tinggi, sehingga kita nggak memahaminya. Oleh karena itu, saya buka sesi tanya jawab. Karena sesi ini diberi waktu 5 menit, saya akan mempersilakan untuk 2 peserta penanya saja. Tapi bila nanti bisa ada waktu, saya persilakan untuk menanya selanjutnya. Dengan menyebutkan nama dan pertanyaan, mohon ditulis, mohon Ibu penulis siap didata orangnya. Baik, Bapak Ibu, silakan yang bertanya menyebutkan nama dan pertanyaan. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Silakan Bu Nunung. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi yang tadi Bu Aminah katakan, bahwa asesmen itu Ibu katakan bisa di awal pembelajaran, bisa pada saat pembelajaran, dan bisa di akhir pembelajaran. Betul ya, Bu ya? Ya. Nah, akhirnya setelah mengetahui itu saya menyadari ternyata kita selama ini sudah melakukan asesmen diagnostik. Itu menurut hemat saya ya. Tapi di luaran sana memang dengan berbagai karakter pendidik yang berbeda, ada beberapa pendidik yang memang tidak dan belum melaksanakan asesmen diagnostik. Jadi kadang masuk kelas itu langsung menyampaikan buka halaman sekian, kita melanjutkan materi yang kemarin, bla bla bla. Nah seperti itulah Bu. Nah jadi ada beberapa memang ya. Nah yang saya tanyakan, ketika asesmen diagnostik itu belum dilakukan dan guru tersebut hanya melakukan tes formatif ya, bagaimana kita bisa mencapai kompetensi siswa dengan program sekolah penggerak ini untuk menjalankan asesmen diagnostiknya, Bu. Terima kasih, Bu. Mohon penjelasannya. Oke, baik. Atau langsung dijawab apa nambah dulu nih, ditulis dulu, teman-teman? Langsung aja, Pak. Oke, baik. Silakan Ya. Ibu Aminah untuk menjawabnya. Baik, Bu Nunung. Memang disitulah kendalanya kita. Kendalanya kita adalah ketika kita menghadapi cara penyampaian yang berbeda dengan rekan sejawat kita.
Apalagi kalau misalnya kita ini kita duluan tahu, tapi rekan sejawat kita lebih senior. Kita mau negur itu sungkan. Padahal kita mau berbagi ilmu. Kita mau kasih tahu. Mungkin yang bisa Bu Nunung lakukan adalah mengkonsultasikannya kepada manajemen sekolah. Yang mana ini kan kita sudah dapatkan. Kita sudah dapatkan ilmunya untuk sekolah penggerak, sekolah pusat keunggulan. Nanti kita akan ada pelatihan lagi, menyampaikan ilmu kepada teman-teman yang lain. Bagus kalau diwujudkan atau dipraktekkan pada kelasnya masing-masing, tapi kalau ternyata tidak dipraktekkan pada kelasnya masing-masing, kita mulailah dari kelas kita saja dulu, Bu. Karena kan walaupun tidak secara langsung, ketika kita sudah tahu tentang satu anak, kita bisa nanti mengkomunikasikannya dengan wali kelasnya, kita sudah tahu dengan BK-nya. Jadi ketika kita dapat masalah, kita dapat kasus, kita komunikasikan. Anak itu sering tidur, anak itu mungkin emosinya nggak stabil, disenggol temannya sedikit langsung emosi dan sebagainya. Kita bisa komunikasikan yang itu, walaupun teman tidak melaksanakan asesmen diagnostik ini. Kalau kita sudah, nggak apa-apa. Kalau kita sudah tahu, sudah bisa sedikit banyaknya melihat bagaimana psikologi anak. Seperti itu, Bu Nunung. Baik, Bu Aminah, terima kasih atas penjelasannya. Baik, untuk meningkat ke penanya yang kedua, silakan. Bapak Ya, Ibu. baik. Saya Ibu Esther Meliti. Saya mau bertanya nih, Bu Aminah, ya, berkaitan dengan asesmen diagnostik, ya, di mana asesmen diagnostik itu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik dan mengetahui kondisi awal peserta didik. Nah, yang mau saya tanyakan adalah pertanyaan seperti apa atau pertanyaan yang bagaimana yang dapat kita ajukan sehingga peserta didik tidak merasa belum apa-apa kok sudah diatur atau diteror dengan pertanyaan masalah pribadi. Kan biasa begini, Bu. Kenapa saya nanyakan begini, ya? Di awal ini kan rasanya kita, terutama kita yang guru agama, ya, kita penuh dengan perasaan kalau mau bertanya sama anak gitu, ya, jaga perasaan mereka. Jadi untuk bertanya itu sangat berhati-hati. Nah, ini kira-kira gimana menurut Bu Aminah nih? Pertanyaan yang tepat. Atas pertanyaannya. Nah, mungkin di sini letak kegalauan dari para guru. Ketika kita memasukkan asesmen diagnostik kognitif, kadang-kadang kita berasa bahwa kenapa kita mencampuri urusan pribadi anak didik. Seperti itu. Tapi tujuannya kognitif ini tadi adalah supaya kita dapat lancar melaksanakan pembelajaran. Caranya banyak, Bu. Caranya mungkin seperti sambil lalu saja, sambil lalu sekilas, dan ini bukan sekali dua kali langsung berhasil kita mendiagnosa, tapi mungkin pertama agak sulit, kedua agak sulit, ketiga sudah mulai cair suasana. Mungkin caranya sekilas nanya apa kabar, sudah makan atau belum, kok ganteng hari ini seperti artis Korea, kayak gitu kan, wih cantik sekarang, habis sulam alis ya, gitu kan. Itu adalah salah satu cara, bukan langsung kita tiba-tiba langsung menembak, bapak kamu sama mamamu cerai ya, kan nggak mesti langsung seperti itu caranya. Jadi pelan-pelan kita tanya, dia agak lesu, biasanya dia ceria, kok lesu, kurang aqua ya, gitu kan? Atau habis putus cinta ya, gitu. Kadang-kadang anak langsung spontan menjawab, teman-temannya langsung, iya Bu, dia habis diputusin si ini, si itu, dan sebagainya. Kita udah tahu, oh ternyata benar, anak ini lagi ada permasalahan.
oh ternyata kenapa dia lemes? Oh ternyata dia lagi puasa. Hari ini hari Senin atau Kamis misalnya yang beragama Muslim. Seperti itu. Kita harus tahu. Atau kenapa dia lemes? Oh ternyata setelah pembelajaran saya ada pembelajaran guru killer yang dia takutin. Nah, itu adalah salah satu bentuk kepikiran bahwa Bapak itu harus masuk lagi nanti setelah pembelajaran ini. PR-nya belum selesai lagi, tugasnya banyak lagi, belum ngomelnya lagi dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan mempengaruhi pembelajaran kita walaupun bukan kita yang dibenci oleh yang tidak disukai oleh anak itu. Tapi imbasnya ke kita. Kenapa? Karena dia sudah lemes dari pelajaran kita. Jadi pelan-pelan ya Bu Esther, tidak mesti satu kali kita masuk kita sudah bisa melakukan asesmen diagnostik secara 100%, tidak. Nanti pertanyaan masuk lagi selanjutnya. Jadi seperti itu, yang kognitifnya, maaf, yang non kognitif maksud saya. Iya. Jadi pelan-pelan, pintar-pintar kita membungkus suasana sehingga anak tidak merasa diinterogasi, tapi kita tahu bagaimana perkembangan anak. Seperti itu, Baik. Bu Esther. Ya, baik, siap. Tadi mungkin sudah. Ya, saya serahkan kepada Bapak Ibu, apakah masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Atau mungkin masih ada waktu? Pak Operator? Masih ada waktu apa gimana? Karena kalau ada waktu masih bisa kita buka pertanyaan lagi. Ya, untuk waktu kita masih banyak. Oke. Berarti Ibu Aminah, gimana masih bisa kita buka pertanyaan? Satu lagi, Pak. Satu lagi bisa. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Saya dipersilakan untuk satu penanya lagi. Silakan. Mungkin Bapak Ibu baik, mungkin saya lagi ya Bu Aminah ya. Ya, silakan Bu Esther. Oke. Atau mungkin Ibu Kasih. Atau gimana Pak Jana? Bu Sipa mungkin ada yang udah WA mempertanyaannya mungkin. Atas nama siapa disebutkan saja. Kalau tidak ada mungkin Bu Esther silakan. Belum ada pertanyaan lagi. Tadi ada pertanyaan cuma lagi. Hanya 2 yang masih saya. Baik Bu Esther, dipersilakan Bu Esther. Iya, baik. Tadi Ibu Aminah katakan bahwa kalau yang mengenai remedial, ya remedial kan ada tingkatan-tingkatannya itu. Iya. Jujur aja, mungkin kalau menurut perhitungan waktu, ya kalau menurut perhitungan waktu itu akan memakan waktu gitu ya. Kalau misalnya kita harus menunda yang agak rendah nilainya tadi, kemudian kita tidak boleh dia lanjutkan, berarti kalau dia belum tuntas kita belum lanjut. Nah, apakah itu sejalan? Ya, sejalan artinya begini, kita membina yang kelas yang harus naik itu, kemudian berbarengan dengan yang tidak bisa lanjut tadi. Itu gimana? Kalau seandainya kita harus menyelesaikan yang belum tuntas lagi terlebih dahulu, artinya kan kita panjang waktu kita. Lalu kapan kita menghabiskan materi kita itu? Tentu kalau misalnya kita harus harus satu-satu dulu, tentu itu tidak akan selesai materi kita. Itu gimana itu? Kita menyiasatinya, Bu Aminah. Kita kan tadi sudah melaksanakan asesmen diagnostik kognitif. Di kognitif itu kita tahu. Contoh misalnya, ketika kita mau merubah antara unit satu ke unit lain. Misal kalau dari pembelajaran agama Islam, kita mau mengambil hukum bacaan. Hukum bacaan dari alif lam menjadi nun mati dan tanwin. Itu kan sudah ada perubahan ya Bu ya, perubahan tingkatan. Ketika anak masih belum tahu huruf hijaiyah, dia tidak mungkin naik ke tingkatan level 2. Kalau dia masih di level 1. Apakah kita harus stuck di level 1? Tidak. Kalau kita terus di level 2, bagaimana yang level 1? Mungkin pertanyaan Ibu seperti itu. Yang kita lakukan adalah kita lakukan berbarengan Ibu. Yang level 2 tetap dilajarin,
yang level 1 diajari oleh yang sudah level 3. Tetap dalam pengawasan kita. Jadi kita di dalam kelas itu sambil kita mengajar kepada yang level 2, kita tetap melakukan pemantauan kepada yang level 1. Sehingga yang level 1 tidak ketinggalan. Kalau level 1 sudah ACC, dia sudah bisa naik ke level 2, dia langsung bergabung kepada level 2. Kalau ternyata setelah masanya yang level 2 seharusnya naik level 3, yang level 1 masih belum bisa naik-naik, nah itu permasalahannya bisa kita komunikasikan dengan wali kelas, bisa juga dengan guru BK. Apa permasalahannya ini? Kenapa dia nggak naik level? Apakah memang kemampuan anak tersebut yang di bawah rata-rata, karena kita tidak tahu kan, ternyata memang dia di bawah rata-rata, karena mungkin dia anak ABK atau apa dan sebagainya, ataukah dia tidak mampu naik level karena ada yang mengganggu pikirannya. Di situ Ibu. Kalau kita ternyata sudah usahakan dia di level 1 ini kok nggak ada perkembangan, tetap saja di situ, maka silakan kita naik ke level 3, tapi yang level 1 kita serahkan kepada dokter yang lebih ahli. Jangan kita paksakan. Selesaikan dulu penyakitnya. Apa permasalahannya dia? Kalau ternyata sudah dapat permasalahannya, sudah ditemukan solusinya, baru kemudian ya mau tidak mau tugas tambahan bagi kita adalah memberikan remedial di jam lain, di waktu yang lain. Atau memberikan pendampingan di saat yang lain untuk dia bisa mengejar ketertinggalannya dibandingkan teman-temannya. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Sudah cukup, Ibu Aminah? Baik, sebelum saya serahkan kembali kepada Bapak Jainal selaku MC, di sini saya melakukan penutupan dulu. Jadi, Bapak Ibu, sebenarnya asesmen ini sudah kita lakukan tanpa kita sadari. Sudah kita lakukan semuanya tanpa kita sadari. Cuma mungkin bentuknya saja yang kita tidak tahu, lalu bagaimana yang lebih spesifiknya, pendalamannya. Sekarang kita sudah tahu, jangan berpikir lagi bahwa tugasku tambah banyak dong. Kemarin cuma periksa tugas tertulis, sekarang harus mengetahui lagi psikologi anak. Jangan seperti itu. Karena apa? Bagaimana kita bisa sampai kepada ketuntasan kriteria minimal yang kita inginkan, kalau ternyata di awal saja sudah tersumbat, sudah terkendala. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Jainal Hamiduddin sebagai MC. Silakan Pak Jainal. Ya, terima kasih Bu Aminah atas paparan materinya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sesi tanya jawab sudah selesai. Alhamdulillah, YAT kelompok 2 hari ini kita berjalan dengan lancar. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membantu demi kelancaran kegiatan ini. Selanjutnya, penutup. Marilah kita tutup kegiatan YAT pada hari ini. Bagi yang beragama non-Islam dengan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf bila ada kesalahan. Al-birru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga menjadi guru SMK. SMK bisa, SMK hebat, SMK siap bekerja, maju terus SMK Ustadz Unggulan. Merdeka! 1, 2, 3, come on!